azimatun fi hayati Nabiyillahi Musa alaihi salam. Biasa ada sebuah kisah azimah, luar biasa hikmahnya ini ya. Fi hayati Nabiyillahi Musa alaihi salam. Jadi di zamannya Nabi Musa alaihi salam. Kisah ini berawal dari faqad sa'ala Musa rabbahu. Di suatu hari itu Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabbku, may yakunu sahibi fil jannah?" Wahai Rabbku, saya ingin tahu ya Rabb, siapa sih yang akan menjadi temanku di surga nanti ya Rabb? May yakunu sahibi fil jannah. Jadi ingin tahu sih karakternya kayak apa sih ya temanku nanti di surga, kurang seperti itu. Nabi Musa ingin langsung penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'auhallah ilaihi, lantas Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa ini, memberitahu anna sahibahu, Musa, temanmu nanti kamu cari rojulun bayya'u lahmin fisuki. Cari laki-laki, dia itu penjual daging fisuki, di pasar. Nah, Nabi Musa penasaran, wah luar biasa ini, sekelas Nabi ya kurang lebih. Jadi temannya sih ibadahnya luar biasa nih, berarti nih kurang lebih begitu Nabi Musa nempatnya gitu. Fadhahaba Musa ilai, Nabi Musa pun akhirnya mencari itu ke pasar, mendatanginya. Fawajadahu rajulan adiyan fi zahiri, ketemulah itu, cari-cari di pasar itu, oh ini jangan-jangan nih dagang daging, jangan-jangan ini nih. Nah, dilihat dari zahirnya, penampilannya itu biasa saja, nggak sehebat ulama lah dan lain sebagainya, sederhana, murah senyum, sopan dengan pembelinya dan sebagainya, dilihatin oleh Nabi Musa itu. Lakinnahu lamma tabi'ahu ila baitihi, setelah si laki-laki ini selesai dagang, ngomonglah, assalamualaikum, wahai Tuan, bisa enggak saya ikut ya ke rumah kamu gitu. Nabi Musa begitu ke laki-laki ini. Oh boleh ya Nabi Allah, mau ke rumah saya, malu saya. Dan nggak apa-apa, boleh enggak? Boleh, boleh ya Nabi Allah Musa. Lakinnahu lamma tabi'ahu ila baitihi ra'a amalan aziman. Itu di rumah, setelah sampai di rumah itu Nabi Musa memperhatikan gitu, apa sih istimewa, sholatnya biasa saja, zikir juga ya biasa saja. Kana lahu ummun kabiratun fis sinni, namun ternyata di rumahnya itu masih ada ibunya yang sudah tua renta, sudah lemah, udah gak bisa apa-apa lah kurang lebih. Dan dilihat oleh Nabi Musa alaihi salam, fakana yut'imuha biyadihi, dia dari pasar itu bawa makanan, dia langsung sebenarnya Nabi Allah, saya ingin lihat di kamar ada siapa. Ibu saya ya Nabi Allah. Oh ibumu sudah tua renta, nggak bisa apa-apa ya Nabi Allah, sebentar saya mau nyuapin dulu. Luar biasa itu. Fakana yut'imuha biyadihi, dia suapi itu dengan tangannya langsung, ibunya itu ya, wa yar'aha birifqin wa rahmah, ya, disuapi, dimandikan, dilap-lapin badannya, nggak bisa apa-apa sih, sudah tua renta, udah sepuh lah. Luar biasa baktinya ini, dilihat oleh Nabi Musa. Masya Allah, ini nih jangan-jangan nih, saya lihat ibadahnya biasa saja, pedagang juga biasa saja kalau dagang. Oh jangan-jangan ini wa yar'aha birifqin wa rahmah,
disuapi, dibersihkan. Ayuhsinu ilaiha ghayatal ihsan, bersih, dimuliakan luar biasa, dipakaikan baju dan sebagainya, disuapinya dengan penuh kasih sayang. Ini orang seperti ini luar biasa itu. Karakter ahli surga itu ya begitu, sama orang tua itu bakti banget itu. Luar biasa sopan santunnya, ya, merawatnya, ya kan? Masih ingat gak kisah tuh, ya, yang Wais Al-Qarni itu sama itu, baktinya luar biasa sama siapa? Ibunya yang sudah tua renta. Wa yuhsinu ilaiha ghayatal ihsan, memuliakan ibunya dengan sepenuh hatinya, luar biasa, ikhlasnya benar-benar luar biasa. Dilihatin oleh Nabi Musa, ini jangan-jangan ini penyebabnya dia akan jadi temanku di surga nanti. Setelah selesai, singkat cerita, falamma faragha min hizmatiha, selesai merawat ibunya, menyuapinya dengan penuh kasih sayang, memuliakannya luar biasa. Tinggalin, Bu, bentar ya, saya mau nemuin ada tamu. Siapa? Nabi Allah Musa. Oh, ya sudah, sana temui. Ketika anaknya keluar, apa yang terjadi? Qolatil ummu, ibunya itu terharu luar biasa. Ya Allah, anak saya, anak laki-laki saya, ya Allah, bakti sama kami, ya Allah, sayang sama saya sudah gak bisa apa-apa, ya Allah. Apa yang diucapkan oleh ibunya? Allahumma ja'alil bni haza rafiqa nabiyyika Musa fil jannah. Ya Allah, jadikanlah anakku ini rafiqa nabiyyika Musa fil jannah. Jadikanlah anakku ini, ya Allah, sebagai teman Nabi Musa di surga. Itu doa nangis, ya, terharu bagaimana anaknya ini merawatnya, memandikannya, menyuapinya, luar biasa dahsyatnya ini. Allahumma ij'alibni haza rafiqa nabika Musa fil jannah. Akhirnya apa? Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, min hadhil qissati nata'allam, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa berbakti kepada orang tua, annam birral walidaini min a'zamil a'mali indallah, adalah amal yang sangat agung, luar biasa. Ahli ibadah misalnya, tapi sama orang tuanya tidak berbakti, kayaknya ada kekurangan itu kayaknya. Makanya luar biasa ketika orang tua kita, ibu kita, ya, bapak kita masih hidup, kesempatan sebagai anak, berbaktilah, rawatlah ibumu. Min hadhil qissati nata'allam anna birral walidain min a'zamil a'mali indallah wa annahu sababun linaili a'lan darajati fil jannah. Inilah menjadi sebab bisa mengangkat derajat seorang anak sehingga menjadi teman para nabi di surga nanti. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra 23, qala Allah taala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Setelah perintah Allah, sembahlah, ya, perintah Allah, kamu jangan menyembah selain Dia. Selanjutnya Allah sambung wa bil walidaini, orang tua, wa bil walidaini ihsan. Artinya apa? Luar biasa kedudukan orang tua. Beruntunglah ketika seorang anak masih ada orang tuanya yang masih hidup, itu kesempatan
bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, fal nahrus ala birrul walidain wal nuhsin ilaihima mastata'na. Maka selama ada orang tua kita yang masih hidup, jangan sia-siakan kesempatan untuk berbakti. Itu bisa menjadi penyebab kita menjadi ahlul jannah, surga, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Layani mereka dengan penuh kasih sayang. Fa inna ridallah fi ridol walidain. Karena apa? Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Ketika orang tuanya kita rawat, kita suapi, dia ridho dengan anaknya ini, yakinlah Allah pun ridho kepada si anak ini. Sebagai terakhir, nas'alullah ayyaj'alana minal barina biwalidaina fayyarzuqna ridahu. Artinya semoga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah membimbing anak keturunan kita yang berbakti dan senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu melihat itu, ya sangat luar biasanya anak ini mengurusi ibunya, sayang sekali. Nabi Musa terharu dan takjub, lantas ia pun menyadari bahwa amal utama lelaki ini adalah bakti luar biasa kepada ibunya. Kesimpulannya apa? Pertama, berbakti kepada orang tua adalah amalan yang sangat tinggi nilainya. Yang kedua, amal yang terlihat sederhana bisa sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga apa? Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Dan terakhir, kasih sayang kepada orang tua membuka kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.